Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 tentang PBL Robot Line Follower. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya M. Wantasa dengan NIM 4242 41 10 04. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. NIM saya 4242 41 10 20. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan presentasi kami yang berjudul dengan Robot Line Follower. Yang pertama, tujuan dari PBL. Untuk proyek ini memiliki tujuan untuk memberitahu kami bagaimana cara membuat serta mempelajari sistem elektronika pada bagian-bagian komponen yang lebih spesifik atau terperinci tentang robot line follower, yang dimulai dengan mendesain rangkaian pada software dan mentransfer desain rangkaian tersebut ke PCB. Adapun latar belakang pelaksanaan PBL ini, perkembangan teknologi di era modern, teknologi robotika semakin berkembang dan banyak digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Robot line follower merupakan salah satu di antaranya. Robot line follower bergerak mengikuti garis atau membaca jalur dan persimpangan. Dalam membaca jalur, robot ini menggunakan sensor garis sesuai dengan sensor yang digunakan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Robot line follower adalah robot yang dirancang untuk bergerak mengikuti jalur yang telah ditentukan menggunakan sensor cahaya untuk mendeteksi garis. Berikut ada sedikit penjelasan terkait beberapa komponen. Yang pertama, dioda berfungsi untuk mengarahkan arus ke satu arah, melindungi driver dari arus balik dan kerusakan, serta menstabilkan tegangan pada sensor. 2. Transistor BJT, Bipolar Junction Transistor. BJT berfungsi sebagai penguat sinyal yang membantu mengendalikan motor dan sensor. 3. Resistor memiliki fungsi untuk menghambat atau membatasi arus ke LED dan sensor. 4. LED berfungsi sebagai pengirim cahaya ke garis untuk dibaca sensor. 5. Sensor TCRT 5000. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi garis hitam atau putih. Sensor ini bekerja dengan cara mendeteksi pantulan cahaya inframerah yang dipantulkan oleh permukaan objek. 6. IC 7805 menstabilkan tegangan, melindungi komponen dari tegangan berlebih, dan menjamin kinerja robot tetap optimal. 7. IC L298N berfungsi mengendalikan motor DC, mengatur arah gerakan dan kecepatan motor pada line follower. IC LM324 memiliki fungsi sebagai memperkuat sinyal dari sensor agar bisa menentukan apakah garis terdeteksi atau tidak, serta membandingkan sinyal sensor untuk menentukan apakah robot harus bergerak lurus atau berbelok. Adapun tahapan dalam pembuatan proyek. Yang pertama, mendesain di software Altium Designer. Kami menggunakan software Altium Designer untuk mendesain rangkaian skematik, jalur rangkaian, peletakan komponen, dan pembuatan komponen yang dibutuhkan untuk membuat sensor dan driver line follower. 2. Mengubah rangkaian skematik ke PCB atau mentransfer desain ke PCB. Selanjutnya, mengubah rangkaian skematik yang sudah dibuat ke PCB, menyusun komponen yang sudah ada pada skematik serapi mungkin, lalu print hasilnya. Setelah di print, pastikan untuk menempel printan pada posisi yang pas untuk double layer agar lebih rapi. Proses yang dilakukan agak sedikit sulit dikarenakan menggunakan PCB double layer, jadi desain depan dan belakang diusahakan untuk presisi. Kami menggunakan beberapa metode, yaitu setrika dan dengan autan. Jika sudah sesuai dengan keinginan, bisa dilanjutkan untuk proses melarutkan PCB menggunakan periklorid untuk menghilangkan tembaga yang tidak termasuk pada rangkaian skematik pada PCB dan melakukan pengecekan pada jalur pad dan pinnya. 3. Pengeboran PCB. Setelah proses kedua selesai, bisa dilanjutkan ke proses pengeboran PCB. Di sini kita memerlukan bor mini atau mini drill
yang digunakan untuk melubangi hole yang terdapat pada layout PCB yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk teliti pada saat pengeboran agar tidak mengenai jalur yang menghubungkan antara komponen. 4. Pemotongan PCB. Selanjutnya, potong PCB sesuai dengan ukuran yang sudah dibuat. Di sini kami menggunakan cutter atau mesin pemotong khusus untuk memotong PCB. Sebenarnya masih ada banyak cara untuk memotong PCB, cuman karena keterbatasan alat jadi kami menggunakan cutter. 5. Penyolderan. Selanjutnya itu proses penyolderan komponen pada PCB. Untuk melakukan proses penyolderan harus sangat berhati-hati. Sebelum melakukan penyolderan harus memastikan komponen yang akan dipasang sudah sesuai dengan penempatannya dan sesuai dengan jalur rangkaiannya. Yang terakhir ada pengecekan hasil solder. Cek hasil solderan pada komponen apakah sudah berhasil terhubung sesuai dengan rangkaian yang dibuat. Cek seluruh jalurnya sehingga tidak ada yang putus pada jalurnya tersebut agar solderan atau hasil rangkaiannya itu berhasil. Ya. Selanjutnya hasil yang sudah diperoleh. Untuk saat ini kami masih pada tahap masuk ke penyolderan. Ini karena kami banyak kendala terkait keterbatasan laptop, desain rangkaian skematik, proses melarutkan PCB, keterbatasan waktu untuk mengerjakan dikarenakan bekerja. Adapun beberapa dokumentasi. Ini adalah proses dari desain sampai penyolderan yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, ini ada desain driver motor. Dan ini adalah desain sensor. Ini adalah hasil dari transfer PCB, transfer desain ke PCB, yang dimana menggunakan cara autan. Dan yang ini adalah drivernya, yang ini sensornya. Ini merupakan proses etching pada PCB untuk menghilangkan tembaga selain pada jalur rangkaian ataupun pad atau komponen pada layout PCB. Dan ini adalah hasil sesudah pada proses etching. Terakhir, ini merupakan proses pengeboran pada PCB. Selanjutnya, kami akan memasangkan komponen pada PCB dan menyoldernya. Ya, itu aja dari laporan hasil untuk mengerjakan PBL robot land follower ini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.